Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sukma Baijah Tulisa dengan NIM 20109123200012. Saya merupakan mahasiswi program studi kesehatan masyarakat Fakultas Kedokteran Universitas Lambung Mangkurat. Dalam video ini saya akan menjelaskan tentang visi, misi, dan tujuan ULN, visi, misi, tujuan FKULN, visi, misi, dan tujuan PSKM FKULN, serta 8 kompetensi sarjana kesehatan masyarakat atau MIRAKA. Visi, misi, dan tujuan ULN. Visi adalah terwujudnya ULN sebagai universitas terkemuka dan berdaya saing di bidang lingkungan bahasa. Yang kedua adalah misi. 1. Menyelenggarakan Tridharma perguruan tinggi yang berkeadilan, berkesetaraan, berkualitas, dan relevan dengan perkembangan iptek yang berfokus pada program unggulan lingkungan lahan basah. Yang kedua, menyelenggarakan penguatan tata kelola universitas berdasarkan tata kelola universitas yang baik atau good governance, mengembangkan kelembagaan, meningkatkan kualitas SDM dan prasarana. Yang ketiga adalah menyelenggarakan pendidikan yang berbasis karakter wajah sampai kaputing atau wasaka, tetap semangat dan kuat bagaikan baja dari awal sampai akhir dan berdaya saing internasional. Yang keempat, menyelenggarakan kerjasama dengan berbagai perguruan tinggi dalam dan luar negeri, pemerintah pusat dan daerah, dunia usaha dan industri, serta pemangku kepentingan lainnya pada tingkat nasional dan internasional. Rumusan tujuan ULN sesuai tugas dan fungsi penyelenggaraan Tridharma perguruan tinggi adalah sebagai berikut. 1. Terwujudnya Tridharma perguruan tinggi yang berkeadilan, berkesetaraan, berkualitas, dan relevan dengan perkembangan iptek yang berfokus pada program unggulan pengelolaan lingkungan lahan basah. 2. Terwujudnya penguatan tata kelola universitas berdasarkan tata kelola universitas yang baik atau good governance, mengembangkan kelembagaan, meningkatkan kualitas SDM dan sarana prasarana. Yang ketiga adalah menghasilkan lulusan yang berkarakter wajah sampai kaputing atau wasaka dan memiliki kompetensi yang mampu bersaing di dunia internasional. Yang keempat, terwujudnya kerjasama dengan berbagai perguruan tinggi dalam negeri dan luar negeri, pemerintah pusat dan daerah, dunia usaha atau dunia industri, serta pemangku kepentingan lainnya pada tingkat nasional dan internasional. Yang kedua adalah visi, misi, dan tujuan FKULN. Visi menjadi fakultas yang unggul dan beretika dalam bidang kesehatan terutama di lingkungan lahan basah. Yang kedua adalah misi untuk mewujudkan visi sebagaimana tersebut. Fakultas Kedokteran ULN mengemban misi sebagai berikut. Yang pertama adalah memantapkan penyelenggaraan pendidikan dalam menghasilkan lulusan yang terkemuka dan berdaya saing dalam bidang kesehatan terutama di lingkungan lahan basah. Yang kedua, menyelenggarakan penelitian yang berdasarkan iptek dalam bidang kesehatan terutama di lingkungan lahan basah. Yang ketiga, menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat dan menyebarluaskan iptek dalam bidang kesehatan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat terutama di lingkungan lahan basah. Yang keempat adalah memantapkan tata kelola yang transparan dan akuntabel. Tujuan FKULN terus 1. Terwujudnya penyelenggaraan pendidikan kedokteran dan ilmu kesehatan yang mampu menghasilkan lulusan yang kompeten, bermoral, dan beretika, terutama dalam hal pengelolaan penyakit dan komunitas di daerah sungai dan pertambangan sehingga mampu bersaing di tingkat nasional. Yang kedua, menghasilkan penelitian yang bermutu dan dapat dimanfaatkan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan pelayanan kepada masyarakat terutama dalam mengatasi masalah pada bidang kedokteran dan kesehatan di daerah sungai dan pertambangan. Yang ketiga, terwujudnya kegiatan pengabdian masyarakat yang bermutu, konsisten, dan terarah sehingga dapat membantu meningkatkan derajat kesehatan masyarakat terutama pada masalah penyakit di daerah sungai dan pertambangan. Yang keempat, terwujudnya manajemen fakultas yang transparan dan akuntabel. Dan kelima, terjalinnya kerjasama regional, nasional, dan internasional di bidang pendidikan
penelitian dan pengabdian masyarakat untuk pencapaian visi misi fakultas. Misi dan tujuan PSKM FKULN. Yang pertama adalah misi. Program studi kesehatan masyarakat Fakultas Kedokteran ULN akan menjadi program studi yang unggul dan berdaya saing dalam penyelenggaraan Tridharma perguruan tinggi negeri dalam pengembangan ilmu kesehatan masyarakat yang berorientasi pada lingkungan lahan basah pada tahun 2025. Misi 1. Menyelenggarakan program pendidikan yang berorientasi pada nilai-nilai integritas, unggul, dan terdepan di tingkat nasional dan ilmu kesehatan masyarakat di bidang lingkungan lahan basah dengan memperhatikan isu strategis kesehatan masyarakat yang berkembang dan sesuai dengan kebutuhan pasar. Yang kedua adalah menyelenggarakan penelitian berdasarkan evidence-based yang bermutu tinggi, kreatif, dan inovatif dalam rangka pengembangan keilmuan kesehatan masyarakat untuk menjawab permasalahan pembangunan kesehatan khususnya di bidang lahan basah. Yang ketiga, menyelenggarakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui kegiatan pemberdayaan dan penyebarluasan informasi kesehatan berdasarkan hasil kajian ilmiah untuk mengembangkan keilmuan berwawasan kesehatan masyarakat dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Yang keempat, membuat kerjasama dengan pihak swasta, perguruan tinggi lain, dan pemerintah. Tujuan PSKM FKULN. 1. Tujuan umum: menghasilkan lulusan memiliki nilai integritas, unggul, dan terdepan dalam menguasai ilmu kesehatan masyarakat di bidang lingkungan lahan basah dan mengutamakan isu strategis kesehatan masyarakat. Yang kedua, menghasilkan karya ilmiah bermutu tinggi, kreatif, dan inovatif baik secara teoretik, konseptual, ataupun metodologi yang memperkaya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ilmu kesehatan masyarakat yang selaras dengan pembangunan kesehatan masyarakat. Yang ketiga, meningkatkan peran serta aktif dalam membantu pemerintah, masyarakat, dan pemangku kebijakan terutama dalam bidang kesehatan masyarakat pada lahan basah serta menyebarluaskan informasi kesehatan masyarakat hasil kajian ilmiah untuk meningkatkan derajat hidup masyarakat. Yang keempat, menghasilkan jejaring dengan pihak swasta, perguruan tinggi lain, dan pemerintah. 2. Tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan program studi kesehatan masyarakat Fakultas Kedokteran Universitas Lambung Mangkurat sebagai lembaga pendidikan akademik dan keprofesian secara integrasi dan dalam rangka mendidik mahasiswa melalui proses belajar mengajar dengan menyelesaikan seperangkat kurikulum sehingga mempunyai cukup pengetahuan, keterampilan, dan sikap untuk melaksanakan pendidikan kesehatan masyarakat dalam suatu sistem kesehatan nasional sesuai dengan kebijaksanaan umum pemerintah yang mencakup. 1. Menghayati dan memahami pembangunan di bidang kesehatan sebagai bagian dari pembangunan nasional. 2. Menggunakan kaidah-kaidah ilmiah maka dalam rangka menerapkan kemampuan profesionalnya untuk mengidentifikasi, menganalisis, menilai, dan menentukan prioritas permasalahan kesehatan masyarakat dengan menimbang berbagai faktor khususnya dalam bidang perilaku, lingkungan, dan pencegahan. Yang ketiga, memiliki kemampuan untuk menyusun rencana, melaksanakan, mengawasi, dan melakukan penilaian upaya-upaya pelayanan kesehatan baik yang bersifat promotif dan preventif tanpa mengabaikan kegiatan kuratif dan rehabilitatif. 4. Bekerja sama dengan berbagai sektor dan disiplin ilmu dalam pembinaan pendidikan, pelayanan, dan pembangunan kesehatan masyarakat. Yang kelima, menunjukkan kemampuan sebagai pemimpin dan bekerja sama bersama masyarakat dalam suatu tim pembinaan dan pembangunan kesehatan masyarakat. B. Mampu bersikap proaktif, bersedia menerima, dan mampu menggunakan pengetahuan dan teknologi baru untuk membentuk dan memperkuat kepribadiannya sebagai warga negara Indonesia yang bertanggung jawab. C. Bersikap kritis dan menunjukkan sikap terbuka terhadap cabang-cabang ilmu alam, biomedik, sosial budaya, dan ekonomi, dan teknologi baru lainnya serta menjadikan landasan pembentukan kepribadiannya sebagai ilmuwan dan profesional di bidang kesehatan masyarakat. D. Memahami dan dapat menjelaskan tahapan-tahapan perkembangan dan menguraikan dimensi-dimensi kesehatan baik sebagai ilmuwan dan profesi kesehatan masyarakat. E. Peka dan peduli terhadap masalah-masalah kesehatan masyarakat yang kemudian ditunjukkan dengan
rasa penuh tanggung jawab dan ketertarikan untuk memecahkan, menyelesaikan, dan melakukan pembinaan kesehatan kepada masyarakat. F. Mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan diri dalam ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya ilmu kesehatan masyarakat dengan pedoman pada pendidikan sepanjang hayat. 8. Kompetensi sarjana kesehatan masyarakat. Yang pertama adalah kemampuan untuk melakukan kajian dan analisis atau analysis and assessment, mengidentifikasi masalah secara tepat, menentukan kegunaan dan keterbatasan data, mengidentifikasi data secara tepat dan relevan sebagai sumber informasi, mengevaluasi integritas dan komparabilitas data, menggunakan prinsip-prinsip etika dalam mengumpulkan data dan informasi, membuat inference relevan dari kata kuantitatif dan kualitatif, mengambil dan menginterpretasikan data dan informasi yang terkait dengan risiko dan keuntungan, menerapkan proses pengumpulan data dan aplikasi teknologi informasi. 2. Kemampuan untuk mengembangkan kebijakan dan perencanaan program kesehatan atau policy development and program planning, mengumpulkan, meringkaskan, dan menginterpretasikan informasi tentang berbagai isu kesehatan, menyatakan pilihan kebijakan dan memformulasikan dengan jelas dan padat, membahaskan implikasi kesehatan fiskal, administrasi, legal, sosial, dan politik, menyatakan feasibility outcome yang diharapkan dari setiap pilihan kebijakan, menggunakan teknik terbaru dalam analisis, penentuan, dan perencanaan kesehatan, memutuskan tindakan yang sesuai dengan masalah yang dihadapi, mengembangkan suatu perencanaan untuk mengimplementasikan kebijakan, mengubah kebijakan menjadi rencana organisasi, struktur, dan program. Yang ketiga, kemampuan untuk melakukan komunikasi atau communication skill, melakukan komunikasi melalui tulisan, lisan, atau metode lainnya, meminta input dari individu dan organisasi, melakukan advokasi untuk program dan sumber daya kesehatan, memimpin dan berpartisipasi dalam kelompok untuk memformulasikan isu kesmas spesifik, menggunakan media teknologi dan jaringan untuk menyebarkan informasi, memutuskan tindakan berkomunikasi yang sesuai, mempresentasikan informasi yang akurat tentang demografi, statistik, program, dan saintifik kepada masyarakat profesional. 4. Kemampuan untuk memahami budaya lokal atau kultural kompetensi lokal wisdom, menggunakan metode yang tepat untuk berinteraksi secara sensitif, efektif, dan profesional dengan orang yang berbeda latar belakang budaya, mengembangkan dan mengadaptasikan berbagai pendekatan untuk mengulangi masalah kesehatan masyarakat yang terkait dengan perbedaan budaya, memahami adanya dinamika yang kontribusi terhadap keragaman budaya atau sikap, memahami pentingnya pekerja kesehatan masyarakat yang beragam atau sikap. 5. Kemampuan untuk melakukan pemberdayaan masyarakat atau community dimension of practice, menggabungkan berbagai strategi untuk berinteraksi dengan orang dan dari berbagai latar belakang, mengidentifikasi peran faktor budaya, sosial, dan perilaku dalam pelayanan kesehatan, merespon berbagai kebutuhan sebagai konsekuensi keragaman budaya, mampu mengidentifikasi dan menjaga hubungan dengan berbagai pemangku kepentingan, menggunakan proses dinamika kelompok untuk meningkatkan peran serta masyarakat, mendeskripsikan peran pemerintah dalam menyediakan pelayanan kesehatan masyarakat, mendeskripsikan peran swasta dalam menyediakan pelayanan kesehatan masyarakat, mengidentifikasi potensi dan sumber daya yang ada di masyarakat, menghimpun masukan dari masyarakat sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan kebijakan dan program kesehatan, menginformasikan kebijakan, program, dan sumber daya kepada masyarakat. Yang keenam, memahami dasar-dasar ilmu kesehatan masyarakat atau basic public health skills, mengidentifikasi kewajiban individu dan organisasi dalam konteks pelayanan kesehatan masyarakat, esensial dan fungsi dasar, mengidentifikasi, menilai,
dan memahami status kesehatan pada populasi, determinan kesehatan dan penyakit, dan faktor yang berkontribusi terhadap promosi kesehatan dan pencegahan penyakit, memahami perkembangan sejarah, struktur, dan interaksi antara kesehatan masyarakat dalam sistem pelayanan kesehatan, mengidentifikasi dan mengaplikasikan metode riset dasar yang digunakan dalam kesehatan masyarakat, menggunakan proses dinamika kelompok untuk meningkatkan peran serta masyarakat, menerapkan ilmu kesehatan masyarakat termasuk ilmu sosial dan perilaku, penyakit kronik, infeksi, dan kecelakaan, mengidentifikasi keterbatasan riset dan pentingnya observasi dalam kesaling hubungan interrelationship, mengembangkan komitmen sepanjang masa untuk belajar dan mengembangkan pemikiran kritis yang kuat atau sikap. 7. Kemampuan untuk merencanakan dan mengelola sumber dana finansial, planning and management, mengembangkan dan mempresentasikan suatu anggaran, mengelola program sesuai dengan kondisi keuangan, menerapkan proses penganggaran atau budgeting, mengembangkan strategi untuk menentukan prioritas anggaran, memantau kinerja program, mempersiapkan proposal untuk memperoleh dana dari sumber eksternal, menerapkan keterampilan dasar hubungan antar manusia dalam manajemen organisasi, motivasi staf dan penyelesaian konflik, melakukan negosiasi dan mengembangkan kontrak dan dokumen lainnya untuk penyediaan pelayanan berbasis kesehatan masyarakat. 8. Kemampuan untuk memimpin dan berpikir sistem atau leadership in system thinking atau total system, menciptakan berdasarkan standar etika dalam organisasi dan komunitas, membantu menciptakan nilai dasar dan visi bersama, dan menggunakan prinsip-prinsip ini sebagai pedoman pelaksanaan program kesehatan masyarakat, mengidentifikasi isu internal dan eksternal yang dapat berdampak terhadap penerapan pelayanan esensial kesehatan masyarakat, menyusun rencana strategis, memfasilitasi kerjasama kelompok internal dan eksternal untuk menjamin partisipasi dari pemangku kepentingan kunci, berkontribusi terhadap pengembangan, implementasi, dan pemantauan standar kinerja organisasi, menggunakan sistem hukum dan politik untuk melakukan perubahan, mengaplikasikan teori dari struktur organisasi terhadap praktek profesional. Miracle, 8 kompetensi akan menghasilkan sarjana ilmu kesehatan masyarakat dan memiliki profil diharapkan memiliki kualifikasi Miracle yang dinyatakan seperti ini. 1. Manajer, yang berarti mereka mampu mengelola program kesehatan masyarakat. 2. Inovator, yang berarti mereka mampu melakukan pendekatan yang inovatif. Yang ketiga adalah researcher, yang berarti mereka memiliki keterampilan dalam melakukan penelitian dan menjelajahi bukti untuk membuat keputusan. Yang keempat, apprenticer, yang artinya mereka profesional dalam pembelajaran hidup. Yang kelima adalah communication, yang berarti mereka mampu bekerja di tengah masyarakat. Yang keenam, leader, yang berarti mereka dapat mengambil keputusan untuk menentukan visi untuk kesehatan masyarakat. Yang ketujuh, edukator, yang berarti mereka mampu mendidik semua orang untuk hidup sehat. Sekian, terima kasih.